Halo pemirsa, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Suwarso, channel yang berisi konten tips dan hiburan. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas perlengkapan kompor gas yang cukup vital atau penting sekali di dalam komponen kompor gas, yaitu regulator teman-teman. Nah, di tangan saya ini ada dua regulator yang saya pakai ya. Yang ini namanya regulator NIS atau sering dijuluki juga dengan regulator robot karena bentuknya yang kokoh, yang perfect seperti robot. Kemudian yang ini regulator biasa dengan budget yang murah atau low budget ya. Nah, yang ingin saya tekankan adalah regulator ini teman-teman. Pengalaman saya memakai regulator ini yang hampir 1 tahun, hasilnya luar biasa dan saya akan acungi jempol teman-teman. Nah, seperti apa kelebihannya nanti akan saya tunjukkan satu persatu, setidaknya pengalaman yang saya alami teman-teman. Oke teman-teman, regulator ini teman-teman memang secara fisik, secara physically ya, ini bentuknya kokoh banget, kemudian jarum manometernya juga tampilannya cukup bagus, kemudian ini bahannya juga keras gitu, kemudian ini ada dua pengunci teman-teman, kemudian di dalamnya juga sudah ada karet pengaman. Nah oke, saya langsung aja ya, saya sebutkan aja secara berurutan ya. Oke teman-teman, regulator NIS atau regulator robot ini yang pertama dilengkapi dengan tombol yang namanya release gas teman-teman. Nah, fungsi dari tombol release gas ini dapat mengatasi vakum pada kompor gas saat pergantian tabung. Nah, biasanya ibu-ibu itu sering rewel ya saat pergantian tabung gas karena tabung gasnya habis, kemudian ganti yang baru. Nah, disinilah letak persoalan yang sering muncul. Nah, ini sudah diantisipasi oleh regulator robot ini teman-teman, sehingga no rewel, no repot ya, langsung beres. Ini pengalaman saya hampir 1 tahun menggunakan regulator ini. Kemudian yang kedua, bila selang gas dicabut itu bisa jadi karena faktor kecelakaan ya, mungkin bocor, selangnya dimakan tikus atau hewan yang lainnya. Kemudian gas pada regulator akan kembali ke tabung gas dan tidak tersimpan di membran atau kepala regulator. Jadi ini secara otomatis nanti gasnya akan kembali ke tabung, akan kembali ke sini teman-teman, sehingga tidak tersimpan di membran. Nah, membrannya ini, kalau yang merek lain membrannya yang di sini teman-teman, sama ya. Nah, fitur ini bisa dilihat pada jarum meteran yang akan kembali ke titik 0 setelah selang dicabut. Nah, ini pengaman yang luar biasa teman-teman, sehingga kalau kemudian kita bepergian, kompor kita tinggal dalam posisi tertancap, kemudian selangnya dikerat oleh tikus, maka dijamin aman karena gasnya akan kembali ke tabung. Kemudian yang ketiga, dilengkapi dengan karet pengaman seperti saya sebutkan tadi, sehingga masih bisa dipakai bila karet pada tabung gas rusak atau tidak ada sama sekali atau terjadi kebocoran. Jadi di dalam ini teman-teman, ini ada karet pengamannya, sehingga misalkan karet yang ada di tabung gas ini hilang, maka tidak masalah. Ini yang di tengah ini. Nah, tapi sebelum itu saya sarankan ya teman-teman tetap memasang karet seal pada tabung gas, karena ini bisa juga sebagai cadangan ya teman-teman, itu akan lebih bagus. Meskipun tanpa karet pun sebenarnya aman, tapi kita tetap pasangi aja biar lebih safety ya. Kemudian yang keempat ya, dilengkapi dua pengunci. Nah, ini penguncinya teman-teman, ini ada dua pengunci, sehingga regulator berada di posisi seimbang atau di posisi di tengah-tengah, tidak miring, anti goyang dan anti bocor. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita praktekkan satu persatu ya teman-teman, kita bandingkan. Sebelumnya ya, ini di sini teman-teman bisa amati di ini, kita lepas dulu ya teman-teman. Ini seal karetnya ya, seal karet pada tabung gas saya lepas dulu ya. Kemudian saya pasang regulator yang lama ya, ini kita pasang. Ini bocor ya teman-teman. Oke, lalu kita pasang di regulator robot ini ya teman-teman. Ini tidak bocor teman-teman. Kemudian jarumnya menunjuk ke angka 0. Kalau kita pencet, ini yang rilis gasnya teman-teman. Nah, gasnya keluar ya. Ini fungsi yang luar biasa teman-teman, sehingga ibu-ibu tetap aman dan nyaman menggunakan regulator ini. Kenapa masalah regulator ini saya tekankan teman-teman? Karena berdasarkan pengamatan saya, kebocoran pada regulator waktu pemasangan dan pelepasan ini sering sekali dikeluhkan oleh ibu-ibu.
Oke, kemudian kita coba ya, kita coba aja, kita nyalakan di kompor teman-teman. Ini tanpa karet ya, ini kita pasang teman-teman di regulator. Oke, gini, lalu kita pasang teman-teman. Dengan dipasang begini, dengan adanya dua pengunci, maka ini akan lebih seimbang posisinya. Nah begini ya, ini kunci yang hitam kita putar ke bawah, ini yang satunya juga kita putar ke bawah. Oke, kemudian begitu kita pasang teman-teman, ini posisinya 0, jarum masih menunjukkan angka 0 ya. Kemudian caranya biar gasnya mengalir, kalau biasanya yang biasa kan goyang-goyangkan begini ya, ini nggak perlu teman-teman. Kita tekan ini aja, rilis gas ini ya. Ini akan jarum langsung menunjuk ke sini. Lalu kita nyalakan teman-teman. Udah nyala teman-teman. Nggak kelihatan mungkin ya, ini udah nyala ya. Berarti luar biasa. Ini tanpa kita kasih karet ya, ini karetnya. Tapi saya sarankan seperti disebutkan di depan teman-teman, baiknya kita juga menggunakan karet ini sebagai pengaman kedua ya. Tetap kita pasang teman-teman sebagai pengaman kedua. Pasang begini. Oke ya, begini, lalu kemudian kita pasang. Oke ya, dengan karet akan lebih kuat dan akan lebih safety teman-teman. Ini udah nyala. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri video ini, saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa kesan saya terhadap regulator NIS atau regulator robot ini saya cukup puas teman-teman. Nanti link pembeliannya atau screenshot pembeliannya di Shopee ada teman-teman, nanti saya cantumkan ya. Atau teman-teman juga bisa langsung tulis saja regulator robot, nanti akan muncul seperti ini. Memang harganya agak lumayan lebih mahal ya teman-teman dibandingkan regulator yang biasa ya. Ada yang di bawah ini, cuman saya puas ya teman-teman. Ini bisa jadi awet karena bahannya yang kokoh, materialnya juga solid ya. Saya kira perlu dipertimbangkan, mengingat berdasarkan pengalaman regulator ini pegang peranan penting teman-teman, sangat penting, mengingat tabung gas ini kan kita kan bergantian ya, terus diganti dalam kurun waktu yang lama. Kadang-kadang ini di bagian mulut tabung gas ini sudah agak kurang bagus, mungkin karena benturan, sering dipasang, dilepas, sehingga kita perlu regulator yang perfect teman-teman, yang bisa mengcover kebocoran itu. Oleh karena itu, ada subscriber saya yang tanya ke saya di komentar di video saya sebelum ini, minta pendapat kira-kira apa regulator yang tepat untuk dibeli. Maka saya sarankan Anda membeli ini saja. Saya juga memakai ini teman-teman, ini sudah hampir setahun, lancar-lancar saja. Kemudian kalau regulatornya bagus tanpa ada kebocoran teman-teman, maka penggunaan gas otomatis akan lebih awet atau akan lebih irit. Kalau kemudian penggunaan gas irit, maka kita juga keuangan kita tidak boros. Nah ini sehingga ini penting sekali. Kemudian sebelum saya akhiri teman-teman, saya ingin berbagi tips bagaimana merawat kompor yang baik ya, kompor gas bersama instrumen lainnya satu paket ya. Yang pertama kali, kalau teman-teman bepergian, usahakan dilepas ya, regulator ini dilepas, yang menancap ini dilepas ini ya, itu akan lebih nyaman. Kemudian yang kedua teman-teman, kompor gas kalau itu di tempat yang agak terbuka sebaiknya ditutupi ya, ditutupi dengan entah itu triplek, entah itu big drop atau apapun, yang penting ditutup supaya debu-debu tidak masuk ke lubang-lubang di kompor gas. Kemudian teman-teman juga secara periodik harus merawat selang ini teman-teman. Selang ini dirawat dengan cara mungkin teman-teman bisa menggunakan sunlight ya, sunlight dan air hangat. Kemudian ini dilapkan di sini, dilap dengan kain yang bersih, karena ini kalau ada minyak, ada tumpahan kuah dan sebagainya, itu terkena sunlight dan air hangat itu nanti akan bersih. Termasuk juga di bagian kompor, terutama yang di bagian ini ya teman-teman, yang di atas begini, itu sebaiknya teman-teman juga menyediakan kain khusus ya, kain khusus ditaruh di dekat kompor ini, sesekali ini dilap, karena kompor ini akan cepat rusak jika terkena tumpahan air dan minyak atau mungkin juga kuah dan sebagainya, maka lebih bagus ini dilap.
Kemudian yang lainnya teman-teman, perawatan yang lainnya teman-teman bisa melihat di video saya karena harus praktek ya, seperti kalau apinya kecil, kemudian membersihkan di spuyer ini ya, spuyer kompor gas. Saya kira kalau teman-teman mau praktek itu semua orang bisa ya, itu tapi tidak setiap saat. Biasanya pembersihan kompor di spuyer dan lain sebagainya itu ya paling nggak setahun sekali lah, atau setengah tahun sekali, sehingga tidak setiap saat dan tidak merepotkan kita. Saya kira itu teman-teman informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada gunanya ya. Kalau dirasa memang bermanfaat, mungkin juga bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Silahkan di share dan silahkan juga subscribe channel ini ya teman-teman, like dan komentar yang bagus, karena itu akan menambah semangat saya sebagai konten kreator untuk membuat video-video berikutnya yang berguna bagi Anda dan penonton semuanya. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa kembali di video-video saya yang akan datang. Thank you.